Perusahaan milik konglomerat Indonesia Korea diduga membakar lahan untuk kepentingan ekspansi perkebunan di Papua. Seperti apa kebenaran hal tersebut? Mari kita simak penelusuran yang dilakukan oleh tim liputan iNews. Lagi-lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan, kali ini di timur Indonesia, Papua. Hutan seluas hampir sekota Seoul sengaja dibakar demi ekspansi perkebunan sawit. Lalu bagaimana tindak lanjut atas dugaan pembakaran hutan di Papua? Kolaborasi investigasi inovatif Greenpeace Internasional dan Forensik Arsitektur mengungkap kegiatan di Provinsi Papua. Korporasi milik WNI asal Korea Selatan membakar lahan guna kepentingan ekspansi perkebunan. 2001 hingga 2019 sekitar 57.000 hektar hutan dihancurkan. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace Southeast Asia. Garis besar temuan investigasi Greenpeace dengan forensik arsitektur terkait kebakaran hutan di Papua. Data series dari citra satelit kita bisa lihat dari 2011 sampai 2016, titik apinya itu bergerak dari arah tengah, dari arah barat ke arah timur, sesuai dengan pembukaan hutan di wilayah di dalam konsesi PT Dongin Prabawa. Pembersihan lahan menggunakan api itu jelas-jelas melanggar daripada hukum lingkungan hidup. Kalau begitu apa bukti yang diperoleh Pak dari perusahaan lingkungan ini? Dari video pengambilan video dari survei udara itu bisa dilihat bagaimana di dalam konsesi Dongin Prabawa itu terjadi pembakaran. Pembersihan lahan di dalam kawasan hutan di dalam konsesinya itu adalah disengaja. Kalau kemudian perusahaan ada menanggapi bahwa itu adalah masyarakat yang membakar, justru menjadi aneh karena kebakarannya terpola. Dampak akibat perusakan lingkungan serta sebesar apa sih Pak kerugian yang dialami? Tentu dampak yang paling besar itu terhadap masyarakat. Melihat bagaimana masyarakat menyampaikan bahwa pergantian untuk 1 hektar lahan itu hanya diganti dengan Rp100.000 gitu, tidak sebanding. Baik Pak, kalau datanya sudah ada dari tahun 2013, mengapa baru terpublikasi sekarang Pak? Meskipun video ini diambil tahun 2013, tapi kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut itu dari 2011 sampai 2016. Nah, apa yang kami lakukan saat ini, publik lakukan saat ini dalam rangka membantu pemerintah sebenarnya untuk mengevaluasi. Nah, kita melihat misalnya banyak sekali kasus-kasus perusahaan-perusahaan sawit yang terbukti melanggar. Pembakaran lahan di Papua yang diduga dilakukan perusahaan asal Korea membuat para fans K-pop menaikkan tagar Save Papua Forest dan Save Hutan Indonesia di Twitter. Tagar ini pun berhasil menjadi trending topik pada 13 November lalu. Kita ingin masalah ini segera terangkat dan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pak Nunu? Bukan. Oh, bukan. Saya stafnya Pak Nunu. Iya, pakai masker aja, Pak. Iya. Iya. Jadi bagaimana Pak Nunu? Beliau ada di tempat atau bagaimana? Dik, kira-kira mau wawancara terkait apa ya? Oh iya, maaf Pak, sebelumnya ini saya Mania. Saya semalam sudah coba untuk kontak ke Pak Nunu via WA dan telepon juga belum ada respon sampai saat ini, jadi makanya saya kesini. Nah, wawancaranya terkait kebakaran hutan yang di Papua. Kita sudah mengeluarkan siaran pers ya, kita sudah menjelaskan bahwa kebakaran itu terjadi di 2011. Baik. Dan perizinan untuk itu di 2009. Okay. Jadi itu bukan kejadian kebakaran hutan baru. Dan kalau kita lihat di video yang dirilis itu ya, kan dia tidak menyebut kapan terjadi kebakarannya. Dia hanya menyebut
Video ini dirilis tanggal 14 bulan 11 gitu. Coba dicek deh. Direktur Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menampik bahwa video investigasi milik Greenpeace merupakan video tahun 2013. Sementara di sisi lain pihak Greenpeace memaparkan bahwa investigasi yang telah berjalan lama pada 2016 silam sempat dilaporkan ke pihak berwajib namun tidak ada tindak lanjut. Hingga kini, pihak Greenpeace masih menanti ketegasan pemerintah terkait perlindungan undang-undang bagi hutan di Indonesia. Dari Jakarta, Media Mutiara Dharma Pandularas, iNews melaporkan.